Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral hadirin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul di majelis ini dalam rangka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita mengkaji suatu pembahasan yang sangat mulia yaitu pembahasan tentang adab. Kita ambil dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Di kesempatan sebelumnya, jamaah sekalian, kita membahas tentang cara memanggil orang tua ya. Ini apakah seorang anak itu boleh memanggil orang tuanya dengan kunyahnya ya. Kemudian juga kita sebutkan bagaimana hendaknya seorang anak ya apabila memanggil orang tuanya itu. Di sini jamaah ya ada beberapa hal yang disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan adab kepada orang tua ya. Di antaranya yaitu adalah seorang itu dia hendaknya mematuhi apa yang diperintahkan oleh orang tuanya selama bukan dalam kemaksiatan ya. Dan kita sebutkan juga bagaimana Uwais Al-Qarni ya, beliau adalah orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya sampai beliau itu dikenal oleh penduduk langit, meskipun ketika di penduduk dunia beliau itu di zaman itu bukan orang yang sangat terkenal ya, boleh dikata dia adalah orang yang tidak dikenal banyak orang ya, jarang orang yang tahu dengan dia. Tetapi Uwais Al-Qarni ya, dia adalah orang yang sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa taala sampai Rasulullah berwasiat kepada Umar dan sahabat-sahabat yang lain ya agar meminta istighfarnya Uwais Al-Qarni. Ya, dan di antara amalan yang sangat luar biasa dari Uwais Al-Qarni ini, yakni beliau adalah orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Kita tahu sendiri bahwasanya Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang sangat rindu kepada Nabi SAW. Namun beliau karena sibuk mengurus ibunya sampai beliau seumur hidup tidak pernah melihat Rasulullah SAW. Seumur hidupnya ya beliau sangat rindu pada Rasulullah. Jadi beliau itu sangat rindu kepada Rasulullah SAW, tetapi karena sibuk kepada ibunya, sibuk ngurus ibunya, yang disebutkan bahwasanya ibunya itu dalam kondisi sudah tua ya dan juga lumpuh, maka beliau tidak sempat melihat Nabi SAW karena sibuk ngurus orang tuanya ini, ngurus ibunya. Dan sampai beliau ya, karena tidak kuasa menahan rasa rindu beliau kepada Nabi SAW, maka beliau pun minta izin kepada Nabi SAW, minta izin kepada ibunya untuk datang ke Madinah, yakni melihat Nabi SAW, bertemu dengan Rasulullah. Namun ternyata jemaah sekalian, Uwais Al-Qarni ketika dengan sangat penuh kehati-hatian ya, maka beliau pun memberanikan diri untuk minta izin kepada ibunya, dan akhirnya beliau pun berangkat ya untuk ingin bertemu dengan Nabi SAW.
Namun ketika beliau sampai di rumah Nabi SAW, ternyata Rasulullah pada saat itu sedang safar, ya, sedang jihad pada saat itu, sehingga Uwais Al-Qarni tidak berjumpa dengan Rasulullah. Disebutkan bahwasanya beliau hanya bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya karena beliau dari satu sisi harus merawat ibunya yang lemah di rumahnya itu, maka beliau pun sudah mulai bingung kalau seandainya menunggu Rasulullah datang maka ibunya tidak ada yang merawat, khawatir nanti ibunya ini terjadi apa-apa. Maka beliau pun akhirnya kembali pulang, ya, ke rumahnya untuk merawat ibunya kembali. Sehingga Uwais Al-Qarni pun seumur hidup, ya, tidak pernah melihat Rasulullah SAW seumur hidup. Sehingga ulama berbeda pendapat, ya, apakah Uwais Al-Qarni ini disebut sahabat atau tidak. Karena definisi dari sahabat itu adalah man ijtama'a ma'an Nabi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minun bihi, ya. Kemudian wa mata alaihi. Yang namanya sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau beriman kepadanya dan mati di atas keimanan. Nah, Uwais Al-Qarni di sini kalau dikatakan sahabat, ya, bagaimana dikatakan sahabat sedangkan dia tidak pernah berkumpul dengan Nabi SAW. Sehingga ulama beda pendapat apakah Uwais Al-Qarni ini sahabat atau bukan. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni ini namanya mukhadram. Istilahnya dalam istilah yang disebutkan para ulama, ya, Uwais Al-Qarni ini bukan sahabat tetapi namanya adalah mukhadram. Dia ini namanya. Jadi orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, ya, mati di atas keimanan tetapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Jadi beliau sangat luar biasa jamaah, ya, tentang berbaktinya kepada orang tua, ya. Disebutkan bahwasanya pernah, ya, Uwais Al-Qarni ini rumahnya itu bolong. Atapnya itu bolong. Jadi beliau orang yang melarat, ya, fakir, miskin beliau itu. Dan dia hidup dengan orang tuanya, ini dengan ibunya. Pernah, ya, ini atapnya itu bolong, dan atap di zaman dulu itu hanya dari pelepah kurma itu, ya. Jadi pernah atapnya itu bocor, bolong begitu, sehingga cahaya matahari itu masuk ke dalam rumahnya. Kemudian habis itu Uwais Al-Qarni pun memperbaiki atap yang bolong tadi itu. Ketika dia naik ke atas, kemudian ternyata dia lihat dari atas itu ada ibunya di bawah. Sehingga Uwais Al-Qarni pada saat itu tidak bergerak sama sekali. Ya, karena Uwais ada di atas sedangkan ibunya ada di bawah. Sehingga dia diam, ya, seperti patung begitu, artinya dia diam sama sekali, tidak bergerak, ya. Sampai menunggu ibunya itu pindah. Sehingga orang yang melihatnya pun terheran-heran, ya, mereka heran dengan Uwais Al-Qarni yang kenapa dia itu melakukan seperti itu. Kemudian akhirnya ketika dilihat ternyata di bawahnya itu ada ibunya di bawah lubang tadi. Artinya di bawahnya dia itu ada ibunya. Dan kemudian akhirnya ketika ibunya pindah barulah Uwais Al-Qarni melakukan aktivitasnya. Kembali dia itu bergerak. Ya, ini. Dan ketika ditanya kenapa beliau melakukan itu, maka dia jelaskan bahwasanya di bawahnya itu ada ibunya, khawatir kalau seandainya dia gerak maka akan terjadi sesuatu pada ibunya. Ya, mungkin di situ ada apalah yang jatuh misalnya, ya, kepada ibunya, ada debu gitu, sehingga dia diam seperti patung di atap tadi itu. Dan dia tidak mengatakan supaya ibunya itu pindah, ya, supaya pergi atau tidak. Jadi dia tunggu sampai ibunya itu pindah dengan sendirinya. Bayangkan ini jamaah, ini luar biasa sekali, ya, orang kalau saya punya anak seperti ini, ya, bagaimana bakti dan sopan santunnya kepada orang tuanya. Ini sangat luar biasa sekali. Makanya disebutkan juga, ya, atau sebelumnya, ya, bagaimana para salaf dahulu mereka dalam mematuhi orang tuanya itu, ya. Sampai di situ ada seorang sahabat yang mana dia itu mencerai istrinya, ya, karena diperintahkan oleh orang tuanya. Ya. Dan juga ada seorang, ya, berkata kepada Abu Darda bahwasanya dia nikah itu juga atas dasar izin dari orang tuanya,
Ya, tetapi tiba-tiba orang tuanya itu tidak suka kepada istrinya tersebut, sehingga dia memerintahkan agar supaya orang tersebut mencerai istrinya. Jadi orang nanya sama Abu Darda, curhat. Dulu dia itu nikah karena atas keinginan orang tua. Ketika orang tuanya ini dipenuhi keinginannya, ya, nikah dia dengan seorang wanita pilihan tadi itu, kemudian tiba-tiba orang tuanya menyuruh dia cerai, ya. Maka orang ini minta nasihat kepada Abu Darda apa yang harus dia lakukan, karena orang tuanya sudah memerintahkan dia agar mencerai istrinya tadi. Maka Abu Darda pun, ya, beliau mengatakan, kata dia, saya tidak memerintahkan engkau untuk durhaka kepada orang tuamu, dan saya juga tidak memerintahkan engkau untuk cerai dengan istrimu, tetapi saya cuma mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-walidu awsatu abwabil jannah, fahafidh ala dzalikal bab in syi'ta auda. Ya, kata beliau, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah, gitu ya. Jadi orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Maka jagalah pintu tersebut atau engkau tinggalkan saja. Sehingga di sini jamaah, ya, kalau dikatakan bahwasanya orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah, ya, pintu surga yang paling tengah, maka berarti kalau seandainya tidak dibuka, maka berarti orang ini tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Kalau seandainya dia ditutup, tidak dibuka, maka orang ini tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Nah, ini makanya di sini, ya, secara secara halus Abu Darda itu mengatakan apa jamaah? Hendaknya kamu turuti orang tuamu saja, daripada kamu tidak bisa masuk ke dalam surga. Makanya sampai ulama itu, ya, beda pendapat. Kalau seandainya orang tua memerintahkan cerai, ya, apakah wajib ditaati atau tidak? Jadi di sini ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Tapi kalau orang misalnya dia ingin patuh sama orang tuanya, ya, ingin berbakti sama orang tuanya, maka silahkan dia lakukan, nurut, ya, sama orang tuanya itu, karena dikhawatirkan nanti misalnya dia hidupnya tidak berkah, celaka, ya, durhaka sama orang tua, ya, silahkan dia turuti. Tapi ini ada khilaf, ya, di para ulama tentang apakah wajib mencerai istri kalau diperintahkan oleh orang tua. Ada khilaf. Nah, disebutkan di sini jamaah sekalian, dalam syarah Adabul Mufrad ini, pensyarah itu mengatakan gini jamaah, qila fil uquqi aqwalun katsiratun, banyak perkataan tentang kedurhakaan kepada orang tua. Ya, banyak perkataan yang terkait dengan kedurhakaan kepada orang tua itu. Minha, diantaranya, al-waladul aqu in mata naghasaka wa in asha naqasaka. Anak yang durhaka itu, apabila dia mati maka dia akan membuatmu susah, dan kalau hidup dia itu selalu mengurangi hidupmu. Ya, jadi mengurangi hartamu, kurang lebih seperti itulah, ngerepotin. Ya, jadi ini kata-kata Arab begitu, ya, intinya, ya, tentang orang yang durhaka sama orang tuanya itu. Kata mereka di sini, ya, kata mereka, anak itu kalau durhaka sama orang tua, kalau meninggal maka ngerepotin, kan membuat susah, kan? Jadi dibunuh ya tidak boleh. Tetapi kalau seandainya mati, maka dia akan membuat orang tuanya sedih. Ya, anak yang durhaka itu, kalau dia meninggal orang tua itu sedih. Ya, memang seperti itulah orang tua, ya. Yang namanya anak itu, ya, anak itu seperti apapun maka biasanya orang tua itu tetap cinta kepada anaknya. Orang tua itu tetap cinta sama anak, meskipun dia sejahat apapun sama orang tuanya. Itulah orang tua. Maka meskipun dia itu durhaka sama orang tuanya, dia jahat sama orang tuanya, kalau dia mati maka akan membuat orang tuanya sedih, berlinang air mata, ya kan? Ya, susah dan seterusnya, tidak nyaman, ya, karena dia memiliki anak yang sudah dia rawat besar tapi ternyata dia pergi duluan, meninggal, orang tua akan sedih. Tetapi kalau seandainya hidup maka selalu nyusahin orang tua, repot, mati salah, hidup pun juga salah, jadi serba salah.
serba ngerepotin intinya. Anak yang durhaka itu. Ini kata-kata orang Arab. Makanya dikatakan di sini al-uququ suklu ma la sukla lahu. Ada lagi perkataan orang Arab, kedurhakaan itu adalah kematian terhadap sesuatu yang tidak bisa mati. Jadi sesuatu yang nggak bisa mati, ya kalau sudah dikatakan dia itu durhaka, maka seperti dia itu sudah mati. Padahal dia adalah benda yang tidak bisa mati. Ini gambarannya seperti itulah. Benda yang tidak bisa mati kalau sudah durhaka ibarat seperti mati. Gambaran seperti itu. Intinya sesuatu yang sangat buruk lah, intinya gitu kurang lebihnya. Wallahu alam. Ada lagi al-waladul aqu kal usbu'iz zaidati. Anak yang durhaka itu ibarat seperti jari jemari yang lebih. Ya, jadi orang kalau misalnya punya jempol 2 gitu misalnya ya. Itu kan tidak enak jemaah ya. Jadi anak yang durhaka itu seperti itu. Ibarat seperti jari yang lebih. Inturikat syanat. Kalau seandainya dia dibiarkan, maka akan apa? Yang enggak enak juga gitu kan? Syanat, jadi hina. Orang itu kalau seandainya jarinya ada 4 itu misalnya kan lebih, jempolannya ada 3 misalnya kan enggak enak coba dilihat kan? Tapi misalnya wa in qutiat adat, kalau seandainya dipotong maka akan apa? Sakit. Jadi repot. Dibiarkan salah, dipotong juga salah. Ya anak durhaka kayak gitu. Diusir salah, dirawati juga salah. Ngerepotin intinya. Anak yang durhaka itu selalu nyusahin orang tuanya. Jadi ini perkataan-perkataan orang Arab ya mas sekalian ya. Ini istilah mungkin bahasa-bahasa kayak gitu ya. Saya kurang paham itu. Jadi adalah mungkin peribahasa gitu atau gimana nggak tahu saya. Ya mungkin begitu, peribahasa mungkin. Ya, itu tentang anak yang durhaka. Nah, kemudian jemaah ya, bagaimana para salaf itu jemaah sekalian ya, para sahabat dahulu dalam berbakti sama orang tuanya ya. Kita kasih contoh-contoh lah di situ. Misalnya di sini ya, Al-Imam Ahmad rahimahullah ya, beliau mengatakan wa haddatsana Abdur Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Zuhri an Umrah an Aisyah qalat. Aisyah itu pernah mengatakan gini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nimtu faraaituni fil jannah." Kata Rasulullah, saya itu pernah bermimpi ya, bahwasanya saya itu ada di dalam surga. Pernah Rasulullah itu ya ketika tidur beliau itu termimpi. Ya, beliau itu bermimpi bahwasanya beliau itu sedang masuk ke dalam surga. Fasami'tu, ingat, mimpinya Nabi itu wahyu. Ingat ini, mimpinya Nabi itu wahyu. Jadi itu adalah kebenaran. Kalau Rasulullah itu mimpi, maka nggak mungkin dari setan. Ya, seorang Nabi mimpinya apapun itu, maka dia adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam mau menyembelih anaknya, maka itu karena mendapatkan apa? Mimpi. Dari mimpinya. Jadi dalam mimpinya itu Nabi Ibrahim itu menyembelih Ismail. Mimpi itu. Karena Nabi Ibrahim itu adalah seorang nabi dan semua mimpinya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka beliau laksanakan. Beliau akan menyembelih apa? Nabi Ismail alaihissalam. Dan itu dia dari mimpinya itu, tetapi ternyata diganti oleh Allah ya. Tidak dijadikan di situ perintah tersebut, yakni Allah hapus perintah itu sebelum dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi intinya jamaah sekalian, Nabi Ibrahim melakukan itu karena mimpinya, dan mimpinya Nabi itu adalah kebenaran, adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bermimpi beliau itu masuk ke dalam surga. Kemudian kata beliau, "Fasami'tu sauta qari'in yaqra'u." Kemudian saya mendengar seseorang yang sedang membaca. Ini wallahu taala alam, yakni membaca di sini adalah membaca Al-Qur'an di dalam apa? Surga. Bayangkan di sini, di dalam surga Rasulullah mendengar ada orang yang membaca apa? Al-Quran. Fakultu, kemudian aku pun mengatakan, man hada? Siapa orang yang membaca Al-Quran di dalam surga ini kiranya? Jadi orang ini sangat mulia sekali di surga, tetapi masih sempat membaca Al-Quran. Bayangkan itu, di surga itu jemaah, kenikmatan itu sudah luar biasa jemaah. Ya, membuat orang itu lupa dengan apa yang ada di dunia ini sudah. Gak ada apa-apanya karena dunia ini. Makanya kan antum lihat di situ dalam hadis itu,
ketika ada seseorang yang didatangkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mana ketika di dunia dia ini adalah orang yang paling susah. Ya, dia itu adalah orang yang paling susah di dunia. Kemudian habis itu ketika dia didatangkan kepada Allah, ya, karena dia itu adalah calon penghuni surga, maka Allah uji dia dengan cara dicelupkan ke dalam surga, kemudian apa? Dikeluarkan lagi. Jadi dia dimasukkan dalam surga sejenak, kemudian habis itu Allah keluarkan dia. Jadi nggak lama-lama di dalam surga, cuma celup keluar. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala tanya kepada dia, "Wahai ibnu Adam, wahai manusia, apakah kamu itu pernah susah, pernah sulit sedikit saja ketika kamu di dunia?" Maka dia mengatakan apa? La wallahi ya Rabbi. Atau la tidak ya Allah. Ya wallahi ya Rabbi, demi Allah saya tidak pernah atau biizzatika wa karamika. Ya Allah, saya sama sekali tidak pernah ya merasakan kesulitan sedikit pun ketika di dunia. Padahal ingat, dia cuma dimasukkan ke dalam surga apa? Sejenak saja. Dan ketika di dunia dia adalah orang paling susah. Tetapi ketika dia itu masuk ke dalam surga sejenak saja, maka dia sudah lupa dengan semua kesulitan dia ketika di dunia. Bayangkan itu. Jadi kenikmatan surga itu seperti apa? Lupa sudah dengan semua aktivitas dia ketika apa? Di dunia, karena ada kesenangan yang lebih besar. Ya, nanti ada masa-masa di situ manusia itu mudzakarah, ya curhatan sama kawan-kawan. Maksudnya di situ cerita dengan pengalaman dia ketika di dunia dalam kondisi-kondisi tertentu. Tapi intinya jamaah sekalian, kalau seandainya ada orang dia itu sudah masuk surga tapi masih membaca Al-Quran, maka ini tidak lain adalah dia itu adalah orang yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa. Ya, jadi Rasulullah di situ mimpi, ya, dalam mimpinya itu Rasulullah mendengarkan ada orang yang membaca Al-Quran. Kemudian fakultu man hadza, kemudian kata Rasulullah, siapa kiranya orang seperti ini yang sangat luar biasa ini di surga tapi dia membaca Al-Quran? Qalu, kemudian dikatakan kepada Nabi SAW, hadza Haritsah ibnu Nu'man. Ya, hadza Haritsah ibnu Nu'man. Dia ini adalah Haritsah bin Nu'man. Ya, dan dikatakan bahwasanya kemudian qala Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan kadzaka albirru, kadzaka albirru. Kata Rasulullah, seperti inilah balasan bagi orang yang berbakti kepada orang tuanya. Seperti inilah balasan orang yang berbakti sama orang tuanya. Dimimpikan oleh Rasulullah dia itu apa? Membaca Al-Quran di dalam surga. Wa kana abarrun nasi bi ummihi. Dan Haritsah bin Nu'man ini adalah seorang yang sangat berbakti kepada ibunya. Sampai disebutkan dalam suatu riwayat jemaah sekalian. Qalat Aisyah, ya, Aisyah itu mengatakan gini jemaah. Cuman ingat ya, sanadnya itu dhaif. Tapi kalau masalah Haritsah bin Nu'man ini adalah orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya, maka itu benar. Ya, kemudian habis itu ada riwayat, ya, namun riwayat ini dhaif, ya, itu hanya sebagai penguat dari hadis tersebut, hadis yang kita sebutkan tadi. Aisyah mengatakan, rajulani min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana abarra man kana fi hadhil ummah bi ummihima. Ada dua orang dari kalangan para sahabat yang mana keduanya ini adalah orang yang paling berbakti kepada ibunya dari kalangan umat ini. Jadi ada dua orang dari kalangan para sahabat yang paling berbakti kepada ibunya. Siapa itu? Yaitu adalah Utsman ibn Affan wa Haritsah ibn Nu'man. Yang pertama adalah Utsman bin Affan, kemudian yang kedua adalah Haritsah bin Nu'man. Dan ini adalah dua orang ini, ya, dikatakan dalam riwayat itu adalah riwayat dikatakan sebagai orang yang paling berbakti kepada ibunya. Ya, ini kalau masalah sejarah seperti ini jamaah, ya, tidak berkaitan dengan hukum, itu meskipun riwayatnya dhaif oleh para ulama itu dibiarkan. Ya, artinya tetap diajarkan kepada orang dengan menjelaskan bahwasanya riwayatnya dhaif. Artinya ulama itu juga bermudah-mudahan, ya, dalam riwayat yang dhaif asalkan dia itu tidak berkaitan dengan hukum. Jadi hanya sejarah, ya, motivasi, ancaman begitu, itu banyak ulama yang membiarkan agar orang itu termotivasi. Asalkan jangan disandarkan kepada Nabi SAW. Nah, diriwayatkan dalam hadis itu, ya, dalam riwayat tadi, amma Utsmana fa innahu qala ma qadartu
an ata'ammala ummi mundu aslamtu. Utsman bin Affan dia mengatakan, saya tidak mampu untuk berulang-ulang melihat wajahnya ibuku semenjak saya masuk Islam. Jadi semenjak dia itu masuk ke dalam agama Islam ya, Utsman bin Affan ini, maka dia tidak pernah melihat tajam kepada ibunya. Ada sebagian orang jamaah ya, itu sungkan mau melihat mukanya ibu, ayahnya gitu biasanya sungkan. Nah ini Utsman ini semenjak masuk Islam, maka beliau itu tidak berani untuk ndongok melihat kepada ibunya. Apalagi misalnya matanya itu sampai apa istilahnya itu yang dibesarkan mendelik kata orang Banyuwangi, apa namanya itu? Melotot ya, sampai melotot. Itu enggak berani. Jangankan melotot, ngelihat aja enggak berani sama mukanya ibu. Nah ini Utsman bin Affan. Kemudian wa amma Haritsah, adapun Haritsah bin Nu'man, fa innahu yufalli ra'sa ummihi wa yut'imuhuma biyadihi. Adapun Haritsah bin Nu'man, maka dia itu membersihkan kutu di kepala ibunya. Bayangkan ini jamaah, seorang anak tetapi dia itu tidak gengsi untuk membersihkan kutu yang ada di kepala ibunya. Dan ini wallahu ta'ala alam, saya masih belum menjumpai seorang anak itu metani ibu apalagi laki-laki. Kayaknya yang seperti itu jarang kita ketahui. Saya belum pernah melihat itu ada seorang anak laki-laki kemudian membersihkan kutu ibu. Metani itu belum saya lihat. Selama ini ya, seumur hidup saya selama ini ya, itu saya masih belum menyaksikan itu ada anak laki-laki kemudian membersihkan kutu ibu. Ya nggak tahu di sini mungkin ada di antara antum. Ya seumur hidup ya saya masih selama ini umur 30 ini ya belum saya saksikan itu masih. Nah ini. Jadi ini Haritsah bin Nu'man, dia itu membersihkan kutu yang ada di kepala ibunya. Wa yut'imuha biyadihi, dan dia memberikan makan kepada ibunya dengan tangannya sendiri. Jadi gimana ya? Nyuapin ibu. Jadi kalau ibunya makan itu disuapin. Siapa yang pernah nyoba jamaah di sini? Sudah ada atau tidak di sini kira-kira? Jadi ibunya dia disuapin. Bayangkan itu. Ini sesuatu yang sangat jarang dilakukan oleh anak laki-laki. Wallah alam kalau perempuan. Kalau laki-laki yang seperti ini pun saya belum pernah ngelihat juga. Dan ini dilakukan oleh Haritsah bin Nu'man. Ya, tidak gengsi, tidak malu sama orang. Ya, tapi dia itu nyuapin ibunya kalau makan. Ibunya makan disuapin sama dia. Kemudian jamaah sekalian, walam yastafhimhima atau walam yastafhimha kalaman qattu ta'muru bihi hatta yas'ala man indahu ba'da an takhruja madza qalat ummi. Dan dia tidak pernah minta penjelasan kepada ibu kalau ibunya itu memerintahkan sesuatu. Kalau dia nggak paham, maka dia nggak nanya. Misalnya ibunya itu memerintahkan sesuatu. Nu'man, kamu harus begini. Ngomong banyak. Sama Nu'man itu dia nggak pernah nanya. Gimana bu? Apa tadi bu? Kurang dengar. Nggak pernah dia nanya kayak gitu. Tapi apa yang dia lakukan? Kalau seandainya ibunya sudah keluar, maka dia tanya sama orang yang ada di sekitarnya. Kiranya tadi ibu ngomong apa? Bayangkan jamaah ya. Coba kalau kita jamaah gimana jamaah ya? Kayaknya ini jarang jamaah ya. Wallah alam ini jarang sekali. Kita jumpai orang yang seperti itu. Biasanya kita ini kalau ibunya baru ngomong sedikit, kadang sering diputus. Gimana bu? Alah ibu ini ngomong terus. Ini nggak pernah mutus perkataan ibu. Ibunya ngomong seperti apa, dibiarkan sama dia. Nggak pernah mutus pembicaraan ibu, dan bahkan tanya pun tadi ibu ngomong apa nggak pernah. Nggak tadi ngomong apa? Nggak pernah dia kayak gitu. Jadi dia itu kalau misalnya kurang paham dengan perkataan ibunya tadi memerintahkan apa, maka dia tanya kepada orang yang ada di sana. Tadi itu kiranya ibu itu ngomong apa sih? Gitu. Nah, ini luar biasa sekali jemaah ya. Para salaf dahulu ya, para sahabat ya, dalam berbakti kepada orang tuanya. Makanya misalnya pernah kita sebutkan ya, Ibnu Sirin misalnya ya.
Jadi Muhammad bin Sirin, ya Ibnu Sirin yang dikenal dengan Ibnu Sirin, itu beliau itu idza dakhala ala ummihi lam yukallimha bilisanihi kullihi takhasyuan. Ibnu Sirin itu ya, misal kalau memang dia itu terpaksa ngomong sama ibunya, kalau memang dia itu mau ngomong sama ibunya, maka dia itu lam yukallimha bilisanihi. Dia itu tidak bicara dengan semua lidahnya. Jadi maksudnya apa jemaah? Ada kalanya di sini makna kalau ngomong itu diatur sangat ditata sekali, ya, atau dia itu ngomongnya tidak pernah apa? Mengangkat apa ini namanya ini? Lidahnya atau bibirnya itu nggak pernah diangkat lebar-lebar. Ya, jadi kalau ngomong itu pelan. Ya, pelan sekali sama ibunya itu. Sangat diatur sekali ngomong apa? Takhasyuan. Ya, karena sebagai rasa tunduk kepada, ya, sebagai bentuk tunduk ya kepada sang ibu, sebagai rasa hormat kepada ibunya itu. Sehingga ngomong saja itu mulutnya itu nggak sampai apa? Nggak sampai lebar. Sehingga bagaimana bisa keras suaranya? Bayangkan jemaah ya, ini ulama dahulu itu dalam berbakti sama orang tuanya, bicara pun sangat pelan-pelan sekali. Nah, kemudian jamaah sekalian, pensyarah di sini ya. Pensyarah di sini jamaah, dia seorang ulama Mesir jamaah sekalian. Ya, namanya adalah Syekh Abu Abdillah Muhammad Said Ruslan ya. Itu dalam syarahnya itu beliau mengatakan gini, berikut ini adalah beberapa nasihat kalau seandainya seorang itu melaksanakannya, maka hidupnya itu akan baik. Ya, baik di dunia maupun di akhirat. Ada di sini disebutkan oleh beliau 28 nasihat. Kalau seandainya orang melakukan yang 28 ini ya terhadap orang tuanya, maka dia selamat dunia dan akhirat. Kalau dia amalkan ini. Yang pertama kata beliau, ati ummaka wa abaka fi kulli ma bihi amaraka ma lam yakun maksiatan. Taatilah ibumu dan ayahmu dalam segala hal yang dia perintahkan, selama bukan dalam maksiat. Selama bukan maksiat, maka hendaknya lakukan saja. Dan kita sebutkan kemarin, taat sama orang tua itu jangan hanya pada yang enak-enak saja. Kadang kan kita ini taat sama orang tua kalau yang mudah gitu kan, kalau yang enak paling disuruh gonceng gitu kan, suruh nyopir, nganterin ke restoran, paling yang kayak gitu-gitu aja paling yang nurut. Tapi kadang kalau disuruh nyuci piring, ya kan, cuci baju, ya, apalagi disuruh gendong orang tuanya, ya seperti Uwais Al-Qarni kan, ibunya pengen haji, apa yang dilakukan? Diemplok, ya kan? Jadi ibunya jamaah sekalian ya, ibunya itu pengen haji, apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni? Karena dia adalah orang yang melarat, dia adalah orang miskin, orang fakir, nggak punya harta, kendaraan nggak punya. Apa yang dilakukan oleh Uwais? Ibunya gendong dari tempat dia itu ya sampai ke Mekah haji. Ya, ini jadi luar biasa ya. Uwais itu kan disebutkan dan itu kan bahasanya dia latihan dulu gitu kan. Jadi Uwais itu katanya itu sebelum berangkat itu ya dia latihan dulu. Latihannya itu mikul sapi kalau nggak salah itu ya. Ya, jadi sapi itu dipikul ke gunung ya, ke bukit apa gunung itu. Jadi mulai sapi itu kecil ya, seingat saya dari sapi itu kecil diangkat ke atas, nanti habis itu turun lagi, nanti besok kayak gitu lagi sampai sapinya gede. Jadi tidak terasa bahwasanya sapinya sudah besar, tetapi dia apa? Kuat mikul sapi itu ke gunung, ke atas. Ya, sehingga dia ketika sudah mulai badannya kuat, tenaganya sudah mulai sudah tidak seperti biasanya, maka dia gendong ibunya itu berangkat menuju apa? Mekah untuk melakukan haji. Nah, makanya kata para ulama, kalau orang taat sama ibunya itu cuma dalam hal-hal yang disukai saja, berarti dia itu taatnya sama orang tuanya bukan karena Allah, tetapi dia itu mentaati apa? Hawa nafsunya. Karena nafsunya suka yang enak-enak saja jemaah. Berarti dia selama ini taat sama orang tuanya bukan karena Allah, tetapi karena mentaati apa? Hawa nafsunya sendiri. Sedangkan keinginan Allah adalah orang itu taat sama orang tuanya dalam segala hal. Nah, makanya kan kita sebutkan sebelumnya bahwasanya hendaknya ya
seorang anak itu ya dia melaksanakan sesuatu ya yang disukai oleh orang tuanya sebelum diperintahkan. Ingat ya jamaah itu? Seorang anak itu hendaknya melaksanakan sesuatu yang disukai oleh ibunya sebelum apa? Diperintah. Sebelum diperintahkan itu pun hendaknya dilakukan. Apalagi kalau sudah diperintahkan. Kalau orang tua misalnya suka kalau kita itu nyuci, ya nyuci. Kalau seandainya orang tua itu suka kalau kita yang jemur pakaian di rumah, ya berarti jemur sendiri. Kan itu kan? Masak segala macam, ngurus apa-apa di rumah. Sebelum diperintahkan, maka hendaknya kita lakukan itu. Ya. Ini yang pertama. Laksanakan perintah orang tua ya, dalam semua hal. Ya, selama bukan dalam kemaksiatan. Karena Rasulullah mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Kalau misalnya antum disuruh untuk maksiat ya jangan dilakukan. Tapi selama itu bukan maksiat, kerjakan. Gitu. Kemudian yang kedua yaitu adalah khatibhuma bilutfin wa adabin. Jadi bicaralah kepada keduanya dengan lemah lembut dan penuh dengan adab. Kalau seandainya bicara, maka seperti Ibnu Sirin tadi kalau bisa. Jangan semuanya dibicarakan. Kalau ngomong jangan terlalu keras. Ya kan? Makanya kalau kita lihat misalnya kemarin ya Ibnu Aun itu kan, ingat kan? Jadi Ibnu Aun itu pernah, dia itu dipanggil oleh ibunya, kemudian menjawabnya terlalu keras. Jadi bukan berarti, ingat, bukan berarti dia itu menolak panggilan ibu. Dia mentaati ibunya, dipanggil dia datang, cuman jawabnya terlalu keras. Maka dia akhirnya merasa berdosa dan akhirnya dia memerdekakan berapa budak? Ingat ya, memerdekakan berapa budak ya, Enggak, 2 budak. Ya, jadi dia merdekakan berapa? 2 budak. Ya. Nah, jadi dia karena dia merasa bersalah untuk menebus dosanya itu, maka dia merdekakan 2 budak. Dan ingat bahwasanya budak itu biasanya harganya mahal, ya, harganya itu mahal. Itu sampai sebutkan ada yang mengatakan 1 miliar kalau dikuskan itu ya, dikuskan dengan harga-harganya misalnya Bilal kayak gitu ya. Itu sekitar 1 miliaran budak itu, 500 juta atau 1 miliar. Ini dimerdekakan 2 itu. Ya, langsung karena untuk menebus dosanya, karena ketika dipanggil suaranya terlalu apa? Keras ketika jawab. Jadi di situ ya ketika ngomong ya maka hendaknya suaranya itu dengan nada yang lembut. Nah ini lagi jamaah sekalian, bayangkan ini gini, nggak tahu apakah masih ada orang seperti ini atau tidak. Inhat lahuma idza dakhala alaika. Kalau kedua orang tuamu itu datang, maka bangkitlah kamu, sambut. Jadi kalau misalnya antum lagi duduk ini misalnya jamaah ya, lagi duduk. Kemudian orang tuanya masuk rumah. Apa yang dilakukan? Jangan apa? Tetap duduk. Apalagi sambil apa namanya itu? Lehe-lehe ya, misalnya sambil berbaring, misalnya kakinya diangkat di atas sofa, di atas meja misalnya. Tapi hendaknya ya di sini kata beliau ya, di sini kata Said Ruslan, ya, bin Said Ruslan, kata beliau, kalau ibumu itu datang, kamu lagi duduk, lagi tidur, bangun, datengin orang tuamu itu, salaman itu misalnya ya, bangkit, salaman, cium tangan, itu seharusnya itu. Jadi jangan duduk tok. Nah, ini luar biasa ya, bagaimana ulama itu ngajarin kita ini dalam beradab kepada orang tua. Jadi orang tua punya anak seperti ini jemaah, wah pengen bikin anak banyak kalau kayak gitu. Kalau ada ya kan anak yang seperti itu. Tapi kadang orang kan punya 2 anak aja udah merasa apa? Kapok gitu kan. Karena ternyata 2 anak pun ngerepotin itu misalnya kan. Nah ini. Tapi kalau seandainya anaknya kayak gini semua melaksanakan yang disebut oleh para ulama ini, senang sekali orang tua, pengen punya banyak anak. Nah, orang tuanya datang bangkit, berdiri, ya, salaman, sambut orang tuanya itu.
Kemudian yang keempat, di antara adabnya jemaah sekalian, hafiz ala sum'atihima wa syarafihima wa malihima wa irdihima. Yang keempat jemaah sekalian, yaitu adalah jagalah nama baik dan kehormatan orang tuamu. Jaga apa? Nama baik dan kehormatan orang tua. Wa malihima, dan juga jagalah hartanya. Wa irdihima, dan juga kehormatan. Jaga nama baik, kemuliaan, ya kemudian harta, kemudian apa? Kehormatan orang tua. Dan ini jamaah, kata para ulama gini jamaah. Cara untuk menjaga nama baik orang tua itu adalah dengan memperhatikan akhlak kita. Karena kalau seandainya kita akhlaknya buruk, maka nama orang tua kita juga akan jatuh. Paham jamaah ya? Jadi kebaikan nama orang tua kita itu bergantung apa? Kita, tergantung anaknya. Ingin jaga nama orang tua, tapi kita misalnya nggak sopan sama orang lain, nggak baik sama tetangga, kerjaannya tokaran terus di mana-mana, jotos-jotosan. Ya kalau kayak gitu rusaklah nama orang tua. Ketika kita misalnya buruk di masyarakat, maka apa yang ditanya? Yang dikatakan orang, anaknya siapa itu? Kalau kita ini buruk akhlaknya sama orang, ya berarti itu orang mengira itu adalah gambaran orang tuanya, didiknya nggak benar. Padahal di rumah misalnya orang tuanya itu sudah berusaha meluruskan dia, tapi ya dia yang beleng gitu kan. Tapi kalau sudah orang itu nggak baik di masyarakat, biasanya yang dinilai itu orang tuanya. Anaknya sopoy, pasti gitu. Meskipun orang tuanya kiai gitu ya. Ya, kiai tapi anaknya ngono rek. Gak bisa ngaji, misalnya maaf ini ya, misal jemaah, ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Gak bisa ngaji misalnya, ketika bisa ngaji, siapa yang disalahin? Orang tua ya ketang wong tuweke, gitu kan mesti kan? Ketang gak dijekno, kadang gak ngaji dibiarin, ya gitu mikirnya itu. Padahal orang tuanya sudah berjuang supaya dia ini bisa ngaji, supaya dia pinter. Tapi karena anak ini ya itu tadi, tidak bisa menjaga nama baik orang tua. Ya. Akhirnya ya orang tua pun rusak gara-gara dia ya. Nama baik orang tua rusak gara-gara anaknya. Lihat coba kalau seandainya jamaah ya, ada orang misalnya ya, orang tuanya bodoh. Misal ini ya, orang tuanya bodoh, awam, bodoh. Tapi anaknya misalnya pintar ngaji, ya kan? Baik sama orang, sopan santun sama masyarakat, ya kan? Pinter maca kitab, misalnya ini jamaah. Pasti orang menilai siapa? Orang tua, pinter orang tuanya didik. Hafal Al-Qur'an misalnya kan? Wah, anaknya sapa iku rek? Hafal Al-Qur'an. Pasti kayak gitu. Meskipun orang tuanya bodoh. Tapi diangkat derajatnya karena apa? Anaknya. Diangkat derajatnya itu karena anaknya. Ini jadi jaga nama baik orang tua itu. Kalau kita ingin menjaga nama baik orang tua, ya kita harus memperbaiki diri. Kalau kita misalnya merusak akhlak kita sendiri, maka berarti kita menjatuhkan nama baik orang tua berarti. Kan itu. Jadi nama baik orang tua itu bergantung dengan anaknya. Kemudian akrimhuma wa a'tihima kullama yatluban. Muliakan keduanya dan beri keduanya segala sesuatu yang keduanya inginkan. Biasanya orang tua itu kan mintanya aneh-aneh gitu kan. Ya itu sudah, ikuti sudah. Selama itu adalah keinginan orang tua. Kadang seorang anak itu jemaah ya, coba kita ini, kalau minta dipijitin orang tua, biasanya itu apa? Demen kan itu kan, minta dipijitin orang tua itu demen. Jadi pengen dipijitin misalnya ya, pokoknya pengen dimasakin. Tapi coba kalau seandainya orang tua itu pengen sesuatu, pernah nggak kita itu antusias? Pengen misalnya, coba pijitin nak, paling dipijitin berapa menit? Paling 5 menit saja sudah kapok gitu kan. Sudah bu, ditanyain terus ya. Sudah bu itu, ditanyain terus. Kita lihat kemarin itu bagaimana Muhammad bin Munkadir mijitin ibunya selama semalaman kan, mijitin ibunya semalaman. Saudaranya yang namanya Muhammad apa Umar itu, ya Umar sholat semalaman dan dia mengatakan apa? Saya sama sekali tidak iri dengan Umar yang sholat semalaman, karena dia menganggap bahwasanya mijitin ibu itu sama seperti apa? Sholat semalaman.
Makanya seperti misalnya perkataan Ibrahim Bishr al-Hafi kalau nggak salah ya, Ibrahim bin Adham atau Bishr al-Hafi, kata dia seseorang itu dia mendengarkan nafas ibunya, melihat wajah ibunya, maka itu lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Jadi dengerin ibu ngomong misalnya ya, dengerin ibu cerita, kemudian habis itu dia selalu menjaga ibunya, dekat dengan ibunya, maka itu lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Nah, jadi jangan hanya sholat malam, lebih baik daripada apa? Jihad fi sabilillah. Bukan hanya sholat malam, lebih baik daripada jihad. Orang jihad itu kan jelas sekali ya, keutamanya adalah apa? Masuk ke dalam surga, jaminannya surga orang jihad itu. Kalau mati syahid, surga sudah. Semua dosanya diampuni oleh Allah, kecuali hutang kan itu kan. Ini orang yang berjihad, taruhannya nyawa tapi. Ini orang ini nggak sampai seperti itu, hanya ngurus ibunya saja. Maka itu apa? Sudah dikatakan lebih baik daripada jihad. Makanya orang jihad harus izin sama orang tua. Kalau orang tua nggak ngizinin, maka nggak boleh berangkat jihad. Nah, ini karena ngurus orang tua lebih utama daripada jihad fisabilillah. Nah, jadi kalau orang tua itu misalnya jamaah yang ingin apa saja turuti sudah. Meskipun ya nyeleneh-nyeleneh gitu ya. Asalkan itu apa? Tidak memudaratkan dia. Kalau seandainya itu membahayakan dia, jangan dikasih. Ya kan? Justru malah berbaktinya di situ adalah dengan apa? Menjaga kesehatan orang tua. Tapi kalau seandainya itu tidak memudaratkan dia, tidak haram, maka kerjakan. Ya minta gulai lah, minta sate lah gitu misalnya ya, apa macam-macam kan namanya orang tua. Nah, ini ya kerjakan dah gitu. Sudah ada ya? Ya, yang terakhir jamaah sekalian. Yang terakhir ini. Insyaallah kita lanjutkan berikutnya, nasihat-nasihat berikutnya. Ingat ini, syawirhuma fi a'malika wa umurika. Kamu kalau belum apa ini? Kalau kamu punya aktivitas, punya rencana, punya urusan, maka musyawarahlah kepada orang tua. Pengen kerja, pengen nikah ya, apalagi pengen bangun rumah, pengen beli kendaraan, maka hendaknya apa? Musyawarah sama orang tua dulu. Para ulama katakan bahwasanya kalau orang itu selalu musyawarah sama orang tuanya dan orang tuanya setuju dalam urusan dia, maka di sana letak keberkahan. Karena ridho Allah bergantung dengan ridhonya orang tua. Sedangkan kemurkaan Allah bergantung dengan kemurkaan orang tua. Jadi kalau orang tua itu sudah ridho dengan semua urusan antum, insya Allah beres semuanya. Allah akan bantu itu. Atau mau nikah, izin dulu sama orang tua. Mi, saya mau nikah Mi. Atau Bi, saya mau nikah. Ini wanitanya seperti ini. Setuju apa tidak? Setuju, silahkan dah nikah. Insya Allah nanti akan apa? Berkah. Tapi kalau orang tua bilang, jangan. Itu saya nggak suka sama anak itu. Nah, antum misalnya tetap apa? Nikah. Sah nikahnya. Tetapi jangan harap mendapatkan apa? Keberkahan. Jangan harap mendapatkan kebahagiaan. Karena antum apa? Melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh orang tua. Sedangkan keridhaan Allah bergantung dengan keridhaan orang tua. Makanya lihat jemaah, ada orang kerjanya itu santai tetapi berkah. Ya karena diantaranya mungkin karena mendapatkan ridho dari orang tua, nggak capek tapi cukup. Kan itu kan? Karena orang tuanya ridho dan Allah ridho dengan dia. Selalu mendapatkan yang halal. Ya, makanya hati-hati kalau hartanya itu haram terus gitu ya. Ya bisa saja karena tidak mendapatkan ridho dari orang tua sehingga hartanya sulit dapat yang halal. Dapatnya hanya yang haram karena tidak diberkahi oleh Allah. Jadi kalau kita ini selalu musyawarah sama orang tua, ya mas kalian, maka itu potensi untuk mendapatkan keberkahan. Karena keridhaan keridhaan Allah bergantung dengan keridhaan orang tua. Allah taala alam. Demikian insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.